Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulir, NIM 11813 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halus Leon. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan OSI layer, kemudian fungsi dari setiap layer yang ada pada OSI layer. Yang ketiga yaitu alat-alat jaringan. Yang keempat yaitu perbedaan hub dan switch. Yang kelima yaitu kenapa IP address dibutuhkan, sedangkan dengan MAC address pun. Langsung saja, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan OSI layer. OSI layer atau Open System Interconnection Layer adalah standar komunikasi yang digunakan dalam jaringan komputer, yaitu fungsi dari setiap layer yang ada pada OSI layer. Jadi layer yang ada pada OSI layer ini terdiri dari 7, yaitu application layer, session layer, presentation layer, transfer layer, data link layer, transport layer, dan physical layer. Adapun fungsi dari application layer yaitu lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan. Kemudian layer yang kedua yaitu presentation layer. Lapisan ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi dalam bentuk format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Kemudian layer yang ketiga, layer berikutnya yaitu session layer. Lapisan ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, dan dihancurkan. Protokol yang ada dalam layer ini yaitu ADSP dan NetBEUI. Kemudian session berikutnya yaitu transfer layer. Lapisan ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Protokol yang ada dalam lapisan ini yaitu TCP dan UDP. Kemudian lapisan berikutnya yaitu network layer. Lapisan ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking. Protokol yang ada dalam lapisan ini yaitu IP dan ARP. Kemudian lapisan berikutnya yaitu data link layer. Lapisan ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Protokol yang ada dalam lapisan ini antara lain yaitu SLIP dan P3 atau point to point protokol. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga yaitu alat-alat jaringan. Yang pertama yaitu router. Router ini memiliki kemampuan untuk menyaring data yang lalu lalang di jaringan berdasarkan aturan tertentu. Yang kedua yaitu switch. Switch pada prinsipnya sama dengan hub. Bedanya switch itu lebih pintar karena mampu menganalisa paket data yang dilewatkan padanya sebelum dikirim ke tujuan. Yang ketiga yaitu hub. Hub ini sebagai alat penghubung antar komputer. Semua jenis komunikasi hanya dilewatkan oleh hub. Yang keempat yaitu access point. Access point ini terdiri dari antena dan transceiver. Berfungsi sebagai penghubung dua jenis jaringan yang berbeda yaitu antara jaringan wireless dan jaringan LAN. Yang kelima yaitu repeater. Repeater ini adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk memperkuat sinyal. Bridge merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Yang ketiga yang terakhir yaitu niche. Niche berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke jaringan komputer. Pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan hub dengan switch, yaitu dari kecepatan transfer data. Switch lebih baik dibandingkan hub. Yang kedua yaitu harga switch lebih mahal dibanding hub, dan yang ketiga yaitu hub memiliki tingkat keamanan yang lebih rendah dibanding dengan switch. Kemudian penjelasan yang terakhir yaitu kenapa IP address sangat dibutuhkan sementara dengan MAC address pun kita sudah bisa terkoneksi. Alasan yang pertama yaitu karena IP address dapat berubah-ubah tergantung jaringan, sedangkan MAC address tetap dalam physical sebuah device. Kemudian yang kedua yaitu karena MAC address itu memiliki alamat fisik perangkat jaringan yang bersifat unik dan hanya ada satu di dunia, sehingga tidak dapat diganti-ganti lagi, sedangkan IP address dapat diganti sesuai dengan kebutuhan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.